Berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 terdiri dari dua bagian A dan B. Yang A, cahaya tak terpolarisasi berintensitas I0 dilewatkan pada dua buah polarisator ideal. Polarisator 1 dan 2 masing-masing membentuk sudut 30 derajat dan 75 derajat dengan sumbu vertikal. Oke. Tentukan intensitas I1, yaitu intensitas cahaya setelah melewati polarisator 1, dan intensitas I2, yaitu intensitas cahaya setelah melewati polarisator 2. Oke. Kita jawab dulu yang A untuk pertanyaan I. Oke. Ini ada cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0. Jadi ada cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0, tak terpolarisasi. Kemudian kita lewatkan ke sebuah polarisator. Kalau ini vertikal, maka orientasi polarisasi dari polarisator ini membentuk sudut θ1. Kemudian dari sini cahayanya lewat, kemudian melewati lagi polarisator 2 dengan orientasi θ2. Nah, setelah melewati polarisator 1, ini polarisator 1, ini polarisator 2. Setelah melewati polarisator 1, intensitasnya menjadi I1, kemudian setelah melewati polarisator 2, intensitasnya menjadi I2. Nah, kita akan hitung masing-masing I1 dan I2. Nah, untuk I1, adik-adik lihat karena yang menuju polarisator 1 adalah cahaya tak terpolarisasi, maka I1 itu sama dengan setengah I0. Jadi, kita langsung peroleh bahwa polarisator 1 itu hanya akan melewatkan intensitas sebesar setengah dari intensitas sebelumnya. Kemudian bagian berikutnya, setelah dilewatkan melalui polarisator 1, cahaya tersebut kemudian melalui polarisator 2. Jadi ketika menuju polarisator 2, cahayanya sekarang sudah terpolarisasi dan arah polarisasinya adalah θ1 terhadap vertikal. Nah, ketika dilewatkan lagi ke polarisator 2 yang memiliki orientasi θ2 terhadap vertikal, maka I2 itu sama dengan I1 dikali cos sudut yang dibentuk antara orientasi polarisator 2 dan medan listrik dari cahaya setelah melewati polarisator 1, sehingga sudut di sini adalah θ2 kurangi θ1, dan ini dikuadratkan. Nah, θ2 diketahui yaitu 75 derajat, θ1 30 derajat. Jadi ini sama dengan I1 dikali cos 45 derajat kuadrat. Cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Jadi ini I1 kali setengah akar 2 kali setengah akar 2, ya setengah. Nah, sementara I1-nya sendiri adalah 1/2 I0. Jadi 1/2 I0 dikali setengah, yaitu 1/4 I0. Kemudian pertanyaan B. Senar yang terpasang pada suatu gitar memiliki panjang 80 cm dan bermassa jenis 5 gram per cm. Senar ini diberi tegangan sebesar 100 Newton dan dipetik sehingga bergetar. Pada kondisi tersebut terbentuk gelombang setengah panjang gelombang karena kedua ujung senar terikat. Tentukan cepat rambat gelombang pada tali senar, kemudian frekuensi yang ditimbulkan dari senar pada kondisi tersebut. Oke, kita jawab yang bagian I dulu.
kita mau hitung cepat rambat. Untuk gelombang pada tali atau pada senar, cepat rambat itu diberikan oleh akar dari gaya tegangan si tali atau si senar, tempat gelombang merambat, dibagi dengan mu. Mu adalah rapat massa. Jadi mu ini rapat massa dari si tali atau senar per rapat massa atau massa per satuan panjang. Sementara Ft ini adalah gaya tegangan tali atau senar, tempat si gelombang mekanik merambat. Nah, maka V adik-adik bisa hitung sebagai kita tinggal substitusikan angka-angka yang diketahui. Gaya tegangan tali 100 atau senar itu 100 Newton, kemudian rapat massanya 5 gram per cm. Jadi ini akar dari 100 Newton dibagi dengan 5 gram per cm. 5 gram per cm berarti sama dengan 0,5 kg per meter. Nah, berikutnya kita hitung frekuensi. Berapa frekuensi yang ditimbulkan dari senar pada kondisi tersebut. Oke. Nah, frekuensi yang timbul di senar, kalau adik-adik lihat, harus kita selidiki dari jumlah gelombang yang terbentuk untuk satu panjang tali. Jadi, untuk atau panjang senar. Untuk panjang senar 80 cm atau 0,8 meter itu terdapat setengah panjang gelombang. Jadi 0,5 panjang gelombang. Artinya adalah setengah panjang gelombang berarti cuma segini. Kemudian dari sini ke sini itu panjangnya adalah 0,8 meter. Ini setengah panjang gelombang. Nah, artinya panjang gelombang dari gelombang yang merambat di tali ini itu adalah 2 dikali dengan 0,8 meter atau 1,6 meter. Jadi dalam 0,8 meter itu cuma ada setengah gelombang, berarti panjang gelombangnya 2 kali 0,8 meter. Nah, sehingga adik-adik bisa dapat frekuensi itu kalau begitu cepat rambat dibagi dengan panjang gelombang. Nah, cepat rambatnya sudah kita peroleh dari butir soal sebelumnya, kemudian panjang gelombangnya adalah 1,6.